Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Steven. Nah, hari ini nggak berasa ya udah hari Minggu. Dan hari Senin sampai Sabtu kita sudah lewati. Hari ini kita mau beribadah nih. Siapa yang udah siap beribadah? Siapa yang udah mandi? Siapa yang udah gosok gigi? Ganti baju dan kita siap mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama datang ke Tuhan kita sama-sama pengen memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi teman-teman duduk yang tenang, kita sama-sama beribadah, oke? Happy Sunday guys, dan God bless. Bye-bye. Ih, Kenapa aja kamu? aduh, Caca takut banget sama corona. Banyak yang sakit gara-gara corona kok. Pokoknya nih, Caca liatin tuh mana yang ada virus corona. Pokoknya Caca nggak mau kena. Mana coba virus mana? Saya kasih lihat nggak? Nggak tahu, pokoknya Caca nggak mau kena. Ya ampun Caca, nih ya, Caca takut sama corona. Emang Caca nggak dengar dari pemerintah punya anjuran nih, saran gitu dari pemerintah? Apaan emang? Aduh, Caca berarti nggak up to date nih, nggak nonton berita. Nih ya, pemerintah aja udah menyarankan dan menyuruh loh, bahkan menyuruh kita kemana-mana menggunakan 2 masker. Jadi masker 1, masker 2. Terus ya Ca ya, kita harus sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu. Nah gini loh Ca, selain kita harus bisa jaga diri kita juga harus berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus. Oh iya juga ya. Nah dengan kita berserah dan berdoa, Tuhan pasti akan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Kalau misalkan ada pun yang terjadi, itu pasti berasal dari kehendak Tuhan, ya kan? Oh iya sih, bener. Contoh ya Ca ya, contoh ya nih. Ya, Lihat ini ada apa nih Ca? air. Air tuh kelihatannya air. Terus airnya ditaruh di mana nih? Di wadah ya? besar, iya. Nah wadah. Contoh nih Ca, kalau misalkan Caca ya, seorang diri nih, Caca seorang diri, Ya. gak jaga-jaga, gak berserah dengan siapapun. Heeh. Lalu di sini kan banyak masalah nih ya, Heeh. banyak virus, banyak permasalahan dunia ini. Ada apa lagi sih? Banyak lah ya permasalahan dunia. Iya, Caca bener. masuk nih ke dalam permasalahan ini. Caca jadi apa tuh? Aduh, basah kok itu gimana sih? Hanyut ya, hanyut di dalam permasalahan dunia ini, bener ya Caca ya? Caca jadi ikut ke dalam hancurnya dunia ini. Nah, itu kenapa kita butuh yang namanya, ini bedain ya Cak, Tuhan. Ketika ada Tuhan ya, Tuhan menyertai kita berjalan di dunia ini. Lihat ya, oke. Ketika ada Tuhan menyertai kita berjalan di dunia ini, ketika kita masuk, kita di dalam Tuhan, Wah, nggak basah, kita berjalan. Mungkin nggak kita bahas aja. nggak basah. Coba bedain sama ini, gimana nih? Aduh, itu udah Tuh. Kalau kita di dalam Tuhan, akhirnya wah, tetap kering. kalau Caca pegang kering nggak? Iya, wah. Tuh. Gitu Ca. Jadi dengan kita berada di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita akan dilindungi Tuhan, kita akan disertai Tuhan. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita jalan di tengah dunia ini yang kotor, tengah dunia ini yang banyak virusnya, Betul. yang banyak dosanya. Nggak cuma virus loh ya kan, Iya. permasalahan sampai dosa, sampai virus, semua segala. Nah Tuhan bisa menyelamatkan kita loh Ca. Wah. Nah, makanya cerita hari ini, langsung mana-mana nanti bakal ceritain tentang bagaimana bangsa Israel selamat dari orang Amalek. Wah. Gitu, Ca. Mereka selalu dilindungi Tuhan ya. Yes, betul. Nanti bakal diceritain sama Lasman. Jadi, Oke. dia nggak bakal basah di dalam dunia ini seperti yang ini tuh. Oke. Oke? Ayo kita dengar firman Tuhan. Oke, bye-bye. Bye. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nah, adik-adik, kita lihat yuk, bangsa Israel berada di padang gurun, di mana Allah mengeluarkan air pada batu karang. Di sekelilingnya terdapat banyak sekali gunung-gunung. Di gunung-gunung itu tinggallah bangsa Amalek. Kalian tahu bangsa Amalek adalah pejuang yang sangat kuat. Ketika
bangsa Amalek melihat bangsa Israel sedang berjalan di tanah mereka, mereka mulai berperang dengan bangsa Israel. Bangsa Amalek itu tidak mengasihi Allah. Mereka tidak peduli dengan umat Allah. Mereka mau menyingkirkan bangsa Israel. Apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka belum pernah berperang sekalipun. Adik-adik, bagaimana mungkin mereka bisa tidak terbunuh oleh bangsa Amalek? Lalu Musa memanggil Yosua. Musa berkata, "Pilihlah sejumlah laki-laki, pergilah dan lawanlah orang Amalek. Besok aku akan pergi ke puncak bukit sambil memegang tongkat Allah dalam genggamanku." Yosua menurut pada Musa yang membawa laki-laki dewasa untuk berperang melawan bangsa Amalek. Sementara itu, Musa membawa Harun dan Hur pergi ke atas bukit. Sementara orang Israel memperhatikan Musa membawa tongkat Allah di tangannya dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Adik-adik tahu, apakah bangsa Israel ingat akan tongkat itu yang pernah berubah menjadi ular dan kembali menjadi tongkat di hadapan Firaun? Dan juga tongkat itu pernah diangkat di atas Laut Merah dan Allah mengeringkan sebuah jalan untuk dilalui oleh bangsa Israel sehingga terbebas dari bangsa Mesir. Dan juga tongkat itu pernah memukul batu karang dan membuat keluar air yang segar untuk bangsa Israel. Ya, tongkat itu mengingatkan mereka bahwa Allah telah menolong mereka pada waktu itu. Ketika mereka melihat Musa sedang berdoa, mereka percaya bahwa Allah akan menolong mereka sekarang. Selama Musa mengangkat tangannya, Yosua dan orang-orang Israel memenangkan perang melawan bangsa Amalek. Tetapi pada waktu Musa tangannya merasa letih, dia capek, lalu diturunkan tangannya. Bila Musa mengistirahatkan tangannya, bangsa Amalek berperang lebih kuat lagi. Bangsa Israel mulai kalah. Maka Harun dan Hur mencari sebongkah batu besar agar Musa bisa beristirahat di tempat itu. Kemudian kedua tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Satu di sisi sebelah sini dan satu lagi di sisi sini. Lihat seperti itu. Mereka menompang tangan Musa seperti itu sepanjang hari sampai matahari terbenam. Dan Allah membuat bangsa Israel memenangkan perang itu. Setelah perang selesai, Allah menyuruh Musa untuk menuliskan di gulungan kitab apa yang terjadi pada hari itu. Dengan cara ini, Yosua dan yang lainnya akan selalu ingat bagaimana mereka mendapatkan kemenangan atas orang Amalek. Itu karena Tuhan beserta mereka dalam kemenangan peperangan untuk mereka. Adik-adik, Musa taat pada Allah.
Lalu dia menuliskan semua kejadian itu di gulungan kitab. Lalu dia juga mendirikan sebuah mezbah karena dia bersyukur kepada Tuhan. Dan mezbah itu dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Adik-adik, bangsa Israel beribadah pada Allah. Mereka memuji Tuhan karena Allah telah menolong mereka, menjaga umatnya, dan melindungi keselamatan umatnya. Adik-adik, kapan kita memerlukan Tuhan? Apakah kita pada waktu ditinggal oleh mama dan papa? Ataukah pada waktu kita keluar rumah ada hujan dan badai? Atau pada waktu kita pindah rumah kita tidak mempunyai teman lagi? Atau pada waktu kita tidur sendiri di rumah? Adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong kalian dan menjaga kalian. Bila kita takut, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan seruan doa kalian dan Tuhan akan menolong menjaga kalian. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kita terselamatkan, ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ikutin Lause ya, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjaga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cahyo, ingat gak art hafalan hari ini? Ingat Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi deh. Oke, Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Jangan lupa diingetin ya teman-teman. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Nah, buat teman-teman yang udah selesai ibadah, jangan lupa share link ini supaya teman-teman lain juga bisa ibadah. Mungkin teman sekolah, teman les, ataupun keluarga kalian semua. Jadi, teman-teman jangan lupa juga buat menceritakan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman dari Senin sampai Sabtu. Oke, see you di next video dan next ibadah minggu depan. Jangan lupa datang lagi ya. Bye-bye.